Oke, kita lanjut. Ini beberapa eksperimen yang Wira saranin untuk dicoba supaya lebih paham tentang client, server, API ya, gitu. Ternyata setelah Wira lihat, ini sudah banyak yang dicoba ya di sebelumnya itu. Jadi pertama, gimana kalau kita get request? Ternyata kita udah lihat ya, langsung dia tampilin ini. Hai, ini percobaan untuk get request, dan di sini muncul ada yang get di halaman API-nya /0 gitu ya. Oke. Bagaimana kalau kita mencetak JSON-nya? Apa yang terjadi? Ternyata error ya, gara-gara responnya itu bukan dictionary, bahkan bukan JSON gitu ya. Responnya adalah teks, jadi nggak bisa kita r.json itu. Gitu. Eksperimen ketiga, browser. Apa yang terjadi, apa yang di layar kalau kita mengakses ini melalui browser gitu. Sama aja, browser itu kan get request, sehingga nanti akan muncul tadi yang ini. Hai, ini percobaan untuk get request. Bagaimana kalau di browser kita pakai slide submit? Tadi juga udah dijawab. Submitnya hanya boleh pakai post method sesuai dengan definisi kita. Akibatnya muncul 405 ya. 405. Kalau ada tulisan 4 tadi maksudnya kan dari sisi klien ada yang error ya, melakukan kesalahan. Karena harus post gitu. Jadi kalau kita pakai request.post/submit akhirnya berhasil tadi ya. Tada, bisa. Oke. Nah, yang menarik, apa yang terjadi kalau servernya dimatiin? Oke, server dimatiin dan kita request. Apa yang terjadi? Kita tes ya. Set. Apa yang terjadi nih? Connection refused error gitu ya. Iya, itu ya maksudnya. Connection error, HTTP bla 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 gitu. Artinya apa? Servernya mati gitu. Nggak bisa di-connect gitu. Oke. Jadi ini beberapa eksperimen supaya kita lebih paham ya tentang request, client, server, dan lain-lainnya. Oke, saatnya kita tulis, jadi write to Python script ya. Kita tulis menjadi Python script. Caranya itu ya udah kita rapiin ini semua dulu, copy ya, copy, terus copy, semuanya di copy. Jadi anggaplah ini kita lagi di txt ya, notepad gitu, di notepad gitu. Atau kalau yang lebih bagus sebenarnya itu ya pakai IDE seperti PyCharm atau VS Code gitu. Tergantung lah, itu udah favoritnya masing-masing. Ada yang mungkin pakai Sublime gitu dan lain-lain gitu. Banyak soalnya IDE di pasaran sana ya. Oke, ini dirapi-rapiin. Nah, yang sedikit tambahannya, kalau kita pakai script, biasa kita selalu cek apakah name-nya ini ada di main gitu ya. Nah, itu sebenarnya detail lebih ke sisi developer, jadi abaikan aja karena itu bukan ranahnya data science ya, jadi nggak apa-apa. Terima saja, kita akan ngecek apakah orang ini ngeran main-nya ini dari file ini gitu. Itu Ira susah jelasinnya. Nggak usah dibahas deh ya. Gitu. Jadi kira-kira dari sisi code akan seperti ini. Oke, dari sisi code filenya akan seperti ini. Di Jupyter kita bisa nulis file dengan cara persen 2 kali. Ada yang namanya magic command ya, magic command write file. Kita tulis sebagai app.py gitu. Jadi ini enak karena di Jupyter kan kita bisa autocomplete, baru kita tulis menjadi file gitu. Sehingga nanti filenya udah ada di sini tuh app.py gitu ya. App.py isinya tada semua yang ada di sel kita tadi. Tapi enaknya karena kalau tadi kita pakai teks gitu, kita nggak bisa autocomplete. Kalau Jupyter kan kita bisa autocomplete gitu. Atau yaitu pakailah IDE gitu ya, VS Code, PyCharm, itu lebih enak lagi, autocomplete-nya lebih sakti. Kalau Wira run lagi, nanti dia override ya, override. Oke deh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang eksperimen tadi sama cara menulis ini menjadi Python script dari Jupyter gitu ya. Oke, kalau nggak ada, Wira rasa udah cukup ya, ini straightforward, cuma nulis menjadi script gitu. Oke,
Apa gunanya kita jadiin script? Karena biasa itu di run-nya pakai script ya. Jadi coba Wira di sini di terminal. Terus Wira pergi ke folder itu ya. Oops. Flash API. Nah, di sini ada masuk lagi satu. Nah, ini ada app.py tadi ya, app.py. Berarti caranya gimana? Wira activate dulu, source activate. Kalau Windows pakai conda activate ya, Jacob Flash. Oke, Wira environment-nya sudah Jacob Flash. Terus Wira tinggal Python app.py. Jadi Python jalankan script ini. Ya, script ini di run, otomatis ini keluar yang tadi ya. Jadi servernya nyala. Dan kalau servernya nyala, kita tadi bisa request ya. Coba Wira tes localhost 5000. Tuh ya. Gitu. Jadi itu cara menjalankannya dalam bentuk script. Dan deployment biasa kita pakainya script ya, nggak pakai Jupyter gitu. Jadi itu pentingnya dijadiin file gitu. Dan again, filenya ini masih yang kosong banget ya, nanti akan dirapin atau dilengkapi mending sama developer, back-end developer gitu. Jadi dari sisi kita lengkapi aja API-nya mau slice apa dan perhitungan untuk prediksi modelnya nanti machine learning itu seperti apa gitu. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, Wira rasa udah cukup untuk materi ini ya. Oh ya, satu tips lagi deh. Di sini di Jupyter kita bisa buka terminal ya. Jadi kalau males buka terminal, nah di Jupyter bisa juga ada terminal di sini. Oke. Jadi itu sedikit mainan aja gitu. Jangan lupa itu terminal termasuk yang running ya. Jadi kalau bisa jangan lupa dimatiin gitu. Wah, nge-lag. Oke, nah kalau kita lihat running di sini. Nah ini ya, banyak notebook kita yang nyala. Ini terminalnya juga nyala selama belum di shutdown gitu ya. Jadi ini Wira shutdown aja, matiin. Ini yang tadi materi-materi sebelumnya Wira shutdown aja, menghemat. Oke deh, Wira rasa udah cukup untuk materi ini supaya kita bisa lanjut ke bagaimana kalau kita mau routing tapi pakai variabel.